Sama ibu nggak panggil? Iya sama ibu, sama ibu guru. Sini. Ya udah ini, sini Pak. Cari banget. Sini jam. Nah, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah masuki di materi Sirah Nabawiyah. Kemarin terakhir Hafiz menjelaskan tentang turunnya surat atau ayat pertama, 5 ayat pertama dari Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan makna dari ayat-ayat tersebut. Yang intinya adalah, yang bisa diambil benang merahnya adalah dari segala permasalahan yang ada di Quraisy ataupun di jahiliyah ketika itu, Allah mengetengahkan solusi, yaitu Iqra. Jadi solusinya bukan sedekah, solusinya bukan sholat, solusinya bukan berinfak, puasa dan seterusnya. Tapi solusi dari permasalahan yang ada di jahiliyah adalah Iqra, dalam artian literasi. Nah, ini yang harus benar-benar kita utamakan. Kadang kita bingung masalah-masalah yang ada itu penyelesaiannya seperti apa. Kondisi keluarga, kondisi kuliah, kondisi masyarakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang kita bingung menempatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena apa? Karena bisa jadi kita tidak paham, belum memahami tentang literasi, kemampuan membaca, dan bukan membaca dalam arti membaca secara hakiki saja, hakikat, tapi membaca secara majazi atau dalam arti luasnya membaca seluruh permasalahan yang ada, kemudian dengan menemukan solusi-solusinya. Keseringan kita adalah ada masalah, mencari solusi, namun solusinya nggak nyambung, atau solusinya parsial, solusinya tidak universal, tidak menyeluruh, sehingga kegagalan kita adanya di situ tuh, bisa jadi. Makanya penting dan benar-benar perlu diutamakan bahwasanya solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada adalah kemampuan kita dalam membaca. Kalau bahasa hari ini adalah kemampuan kita dalam menerjemahkan literasi, menerjemahkan poin-poin yang ada, kemudian solusi-solusi yang ada itu benar-benar kita baca dengan semaksimal mungkin yang bisa kita maksimalkan. Nah, kemudian setelah itu saya ngasih judul dari sini, dakwah bermula atau Islam bermula ya. Nah, kita sudah memasuki bahasan tentang materi bagaimana Islam. Kita akan masuki bahasan tentang bagaimana Islam itu bermula. Dari awalnya seperti apa. Agar kita benar-benar paham basic landasan Islam itu ada di mana. Bahwa agama ini adalah agama tidak hanya
sebatas agama ritual yang selama ini mungkin kita pahami, kita pelajari, kita tekuni gitu kan. Ya kadang kita coba sebutkan Islam itu apa. Nah kadang orang menerjemahkan Islam itu sholat, ngaji, baca Quran, kemudian puasa kan gitu. Biasanya seperti itu. Tapi jarang orang menyebutkan Islam itu adalah ilmu. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu unsur utamanya adalah ilmu. Kalau kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, berarti kan kita nggak paham ilmu itu yang mana. Padahal ilmu itu dari Allah, al-haq min rabbik. Sehingga basic dari agama inilah ilmu. Yang nanti lawan dari agama ini yang dulu pernah kami jelaskan ya. Kita jelaskan di materi jahiliyah, lawan dari ilmu apa? Jahil, kebodohan, jahiliyah. Sehingga penting bagi kita memahami landasan dasar dari agama ini. Jangan hanya berpatok kepada apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita laksanakan. Jangan-jangan itu keliru. Gitu. Bisa jadi Islam yang kita laksanakan, kita terapkan, kemudian kita pelajari dari mulai kita kecil sampai dengan hari ini, bisa jadi ada hal yang miss. Ada hal yang sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Landasan basic kebanyakan kita belajar Islam dan dari fikihnya kan. Kebanyakan kita belajar Islam dari fikih. Gimana dulu kita belajar tata cara tayamum, tata cara apa bersuci gitu kan. Istinja dan seterusnya. Itu kan basicnya fikih. Diajari di TPK, diajari di sekolah-sekolah itu kan biasanya fikih, kemudian tata cara sholat, rukun sholat, bla 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 dan seterusnya. Nah kita lupa bahwa basic agama kita adalah ilmu, gitu. Iqra, literasi. Namun yang hal ini yang menjadi miris adalah hari ini kita umat Muslim terbesar, namun kualitas pembacaan kita, kualitas dari literasi kita itu sangat rendah. Nah itu kan perlu didongkrak, perlu dimunculkan kembali literasi itu. Apapun itu, namun basicnya adalah bagaimana kita benar-benar memahami literasi Islam itu seperti apa. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit hari ini ya, bagaimana Islam itu didakwahkan oleh Rasulullah SAW setelah beliau menerima perintah risalah atau pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nanti kita akan sedikit membahas apa yang menjadi modal dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bekal ya, jadi modal dan bekal yang diberikan Allah kepada beliau dalam awal-awal mengawali dakwah ini. Kita akan coba masuk kepada pembahasan sedikit tentang surat Al-Mudaththir. Kemudian nanti munculnya para as-sabiqun al-awwalun, para pemula, itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kita fokus hari ini bagaimana Islam itu benar-benar mengawali siapa saja mereka, bagaimana Islam itu diterima, kemudian bagaimana model-model mereka dan seterusnya. Baik, proses pemulaan dakwah. Jadi kan setelah kita sedikit membahas poin-poinnya, Rasulullah SAW ketika awal mendapati atau menerima wahyu Iqra, gitu kan kemarin, kemudian beliau kebingungan, kemudian datang ke Bunda Khadijah. Nah setelah itu kan beliau mendapatkan penjelasan dari sepupunya ya, Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Ini sepupu dari Bunda Khadijah. Khadijah kan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Nah, mengenai kejadian yang dialami di Hiro, di Gua Hiro sebagai wahyu. Sehingga dipaparkan haza namus, gitu kan. Itu adalah Jibril yang datang kepada Isa alaihissalam. Kemudian beliau dijelaskan bahwa engkau akan menjadi seorang nabi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, penjelasan ini penting dan menjadi pemahaman dari Rasulullah SAW. Walaupun pada saat itu juga dalam riwayatnya beliau belum sepenuhnya kokoh gitu, tegar. Kemudian yakin bahwa saya nabi nih gitu. Sampai Allah memberikan kejelasan langsung nanti di ayat-ayat selanjutnya, di proses turunnya wahyu setelahnya. Sehingga nanti ada terjadi dari surat Al-Alaq
ke surat selanjutnya, ya, setelah Iqra kemudian surat selanjutnya terjadi masa jeda wahyu turun beberapa saat. Jadi nggak langsung Rasulullah pulang kemudian ketemu Bunda Khadijah, ketemu Waraqah, nggak langsung turun, tapi ada jeda beberapa hari. Sehingga ini menjadi landasan bahwa perlu proses dalam menerima wahyu. Nggak ujuk-ujuk terima terus turun berangsur-angsur secara permanen gitu, secara periodik gitu, enggak. Tapi ada proses, setelah itu ada disebut dengan masa jeda wahyu atau di dalam buku-buku sirah itu kalau ini masa fatrah, masa fatrah waktu apa wahyu, masa jeda wahyu dari surat Al-Alaq ke surat Al-Mudathir, jadi nggak langsung. Sehingga masa jeda ini berakhir dengan turunnya wahyu kedua. Nah, beberapa perkataan ya dari Ibnu Hajar dan juga Ibnu Katsir ya menjelaskan tentang masa jeda wahyu ini. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa jeda wahyu adalah terlambatnya turun wahyu beberapa saat. Hal itu untuk bertujuan agar menghilangkan rasa takut. Kan Rasulullah takut tuh, ketakutan ketika mendapati surat Al-Alaq, ketakutan. Kemudian kaget, ya bayangkan menemui makhluk yang nggak pernah dilihat selama hidupnya. Antum malam-malam lagi ngapain gitu, lagi zikir, tiba-tiba datang gitu. Rizal, kan nggak ada kenal, nggak ada suara apa, suaranya tegas dan seterusnya, kan takutan lah, manusiawi. Kalau Rasulullah kamu Jibril ya enggak, tapi benar-benar ketakutan, sehingga dijelaskan ke Waraqah dan juga memahami, Rasulullah memahami. Kemudian dan ini juga menimbulkan rasa kok nggak datang lagi gitu, rindu seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menerima perintah pertama untuk berdakwah melalui surat Al-Mudaththir, dan Rasulullah SAW mulai menyampaikan Islam dan berdakwah kepada orang-orang terdekat. Ini prosesnya sehingga perintah ini akan menjadi kebiasaan atau perintah agar Rasulullah SAW mulai beraktivitas untuk berdakwah. Jadi surat Al-Mudaththir nanti kita sedikit bahas, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun, bangkit dan berilah peringatan. Kemudian wahyu terus turun gitu sampai Rasulullah SAW kadang saking seringnya turun sampai kepanasan ya, panas gitu kuping pendengarannya. Jadi jangan dikira wahyu turun tuh mudah, kemudian enak menerimanya gitu dan seterusnya. Ya teman-teman kalau menghafal Al-Quran itu kan kadang ada masa jenuh, kadang ada masa berat dan seterusnya itu baru menghafal gitu. Tapi kan ini kan Rasulullah diturunkan oleh malaikat Jibril ya, wahyu itu, sehingga kadang ada perasaan atau ada rasa yang sangat memberatkan sampai hampir pingsan, keringat dan seterusnya. Seperti itu. Jadi benar-benar ya, benar-benar perkataan yang benar-benar berat Al-Quran itu. Jadi nggak ringan perkataannya. Sehingga nanti Rasulullah SAW mulai menyampaikan Islam dan berdakwah kepada orang-orang terdekat. Walaupun ini lagi-lagi tidak ada arahan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana proses dalam mendakwahi. Secara teknis, ya, secara teknis kadang kan kita butuh secara aturan sudah ada, nanti butuh juknis gitu kan, atau penjelasan dari aturan. Nggak ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada penjelasan teknisnya. Wahai Nabi Muhammad, nanti kamu dakwahi si fulan dulu, baru si fulan, enggak. Tapi ini murni dari strategi Rasulullah SAW. Kita akan memahami tahapan-tahapan ini dan kita akan bedah ya sedikit ya. Bagaimana tahapan ini, bagaimana Rasulullah SAW itu benar-benar menyampaikan wahyu, berdakwah, menyampaikan Islam kepada orang-orang terdekat itu melalui tahapan-tahapan yang benar-benar terencana, kemudian terstruktur, kemudian benar-benar diperhitungkan. Sehingga nanti kalau teman-teman baca di buku-buku sirah, di 3 tahun pertama Rasulullah SAW berdakwah, itu semuanya 100% menerima dakwahnya Rasulullah. Di 3 tahun pertama, tidak ada penolakan sama sekali. Kenapa? Karena Rasulullah benar-benar membidik, mentarget orang-orang yang ketika didakwahi dia pasti akan menerima dakwah. Nah, ini strategi Rasulullah dan ini sunnah dalam berdakwah. Sehingga kita dakwah tuh nggak sporadis, nggak asal-asalan, nggak asal
apa ya, kalau ini nggak asal blast WA blast gitu kan, blasting enggak, tapi benar-benar menyasar, membidik orang-orang yang akan menerima Islam kalau didakwahi dan kemungkinan besar menerima Islam. Sehingga 3 tahun pertama masa Rasulullah SAW dakwah itu 100% menerima. Rasulullah bahkan nggak dakwahi pamannya dulu, enggak. Kan nanti ada tuh, kenapa paman Rasulullah nggak mau masuk Islam? Di awal-awal emang tidak didakwahi ya Rasulullah, karena menurut perhitungan Rasulullah itu paman Rasulullah ya Abu Thalib, kemudian yang lainnya, keluarga-keluarga yang terdekat yang kemungkinan menurut kita itu menerima dakwah, ternyata nggak menerima dakwah. Sehingga Rasulullah juga nggak dakwahi di awal-awal. Baru nanti setelah 3 tahun apa namanya, awal 3 tahun awal, setelahnya baru mulai dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Dan nanti akan kita bahas. Sehingga kalau kita lihat Rasulullah SAW menyampaikan dakwah itu nggak sporadis, sasarannya jelas, siapa yang didahulukan, kemudian urutannya jelas dan seterusnya. Intinya terukur lah, terukur, terstruktur, bertahap, sehingga otomatis dakwah beliau itu sangat efektif, benar-benar efektif dengan sumber daya yang sangat-sangat terbatas. Jadi nggak sporadis. Kalau kita kan bikin acara bla bla bla, gebiar apa, biar, tapi menghabiskan biaya yang besar, energinya besar, namun hasilnya 1 2 yang mau ikut ngaji kan gitu, kadang gitu ya. Nah itu perlu kita pelajari. Itu sunnah Rasulullah SAW. Yang itu jarang kita apa namanya dalami itu. Ya, kita kan seringnya sunnahnya sunnah fisik ya, praktek sholat, pakaiannya sunnah, jilbabnya sunnah dan seterusnya. Tapi kita jarang mempelajari bagaimana sunnah dalam strategi. Rasulullah SAW berdakwah, strategi perang dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentu dengan segala keterbatasannya ketika itu Rasulullah SAW beliau mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada yang beliau miliki untuk kemudian bisa secara efektif benar-benar dakwah itu benar-benar bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dan Islam benar-benar tersebar di awal-awal ya. Islam benar-benar tersebar tanpa adanya gangguan di awal-awal. Nggak ada yang gangguin sebenarnya di awal-awal dakwah di 3 tahun pertama. Baru nanti setelah dakwah mulai terbuka, baru ada gangguan-gangguan yang sering kita baca. Rasulullah dilempar kotoran, Rasulullah kemudian dicekik, Rasulullah dimaki-maki, itu di ketika proses fase dakwah terbuka. Tapi di awal-awal nggak ada gangguan sama sekali, mulus gitu, mulus. Nah ini penting sebenarnya terhadap apa namanya, tahapan dakwah, dan inilah bagaimana proses dakwah itu benar-benar smooth, benar-benar diawali dengan cara yang lembut dan luar biasa hasilnya. As-sabiqunal awalun, yang benar-benar nanti Allah puji dalam Al-Quran dalam berbagai macam ayat. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian memulai dakwah kepada orang-orang terdekat yang paling dipercaya olehnya, yaitu pertama adalah keluarga dan juga teman-teman dekatnya. Jadi beliau memulainya dari orang terdekat dan beliau tidak mengumbar gitu. Wahai Quraisy, wahai orang-orang, saya menerima ini, menerima wahyu, bla bla bla. Enggak ngumumin langsung, enggak bikin apa ya, pengumuman, istilahnya nggak bikin ego story lah atau apa gitu, nggak bikin apa-apa gitu. Karena emang ini fase dakwanya benar-benar strategis, benar-benar strategis. Beliau fardiyah satu persatu, nggak random ya, nggak asal gitu kan, untuk berdakwah gitu kan. Tapi benar-benar diatur strateginya. Beliau bikin langkah-langkah yang terukur, kemudian beliau merencanakan, dan tanda kutip ya, beliau di awal-awal membatasi dakwah, benar-benar membatasi dakwah kepada orang-orang yang sekiranya tadi benar-benar menerima dakwah Islam. Sehingga dakwah kan awalnya memang umum ya, aslinya kan umum, ya ayuhal mudathir kum fa'anzir, bangkit ya, hai orang berselimut, bangkit sampaikan peringatan, kan gitu. Itu kan instruksi aja, instruksi dalam Al-Quran, tapi teknisnya itu nggak diatur. Ketika Rasulullah disuruh wahai Nabi bangkit, kemudian kum fangzir, berilah peringatan, kan nggak ada
kamu dakwahi si apa namanya Fulan dulu, kamu dakwahi Abu Bakar dulu, Ali, kemudian istrimu dan seterusnya, enggak gitu. Jadi Rasulullah itu benar-benar diatur strategi dakwanya, benar-benar diatur gitu. Jadi walaupun nanti misi umum dakwah itu umum ya, namanya dakwah itu kan syiar, apa mengajak dakwah itu. Kemudian semua orang harus bisa menerima dan mengetahui bahwa itu dakwah, informasi dakwah, kan gitu. Makanya kan ada fakultas dakwah ya di UIN ya, atau di kampus-kampus yang apa Islam itu kan ada fakultas dakwah. Karena memang fungsinya adalah komunikasi syiar. Kalau di fakultas apa di umum kan fakultas komunikasi ya. Apa itu? Fakultas apa itu? Di UIN di Unila ada nggak? FISIP ya. FISIP ya. Ya bisa sih. Tapi lebih dari itu ya sebenarnya. Harusnya apa kalau ini komunikasi lah, ilmu komunikasi. Tapi kalau di syariat ya di apa kampus-kampus syariah, apa Islam ya fakultas dakwah. Bahkan kadang digabung fakultas dakwah dan usuluddin. Nah, itu benar-benar disyiarkan gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan sebenarnya Allah itu menurunkan Rasulullah, mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tapi dalam prakteknya awal-awal Rasulullah membatasi dakwah bertahap terukur, sehingga orang-orang yang mukmin permula dari seluruh ya, manusia ya, orang yang pertama-tama masuk Islam kalau pengkategorian ya, yang pertama adalah Bunda Khadijah, istrinya sendiri, Bunda Khadijah. Walaupun ini pengkategorian berdasarkan apa kelompok ya, tapi yang benar-benar pertama kali ya, orang yang pertama kali masuk Islam adalah Bunda Khadijah. Begitu mulianya Islam memuliakan apa begitu indahnya Islam memuliakan wanita. Orang yang pertama kali masuk Islam adalah seorang wanita, kemudian yang syahid pertama itu wanita. Gimana luar biasanya Islam. Kalau ada orang apa sekuler bilang Islam itu mengekang kebebasan wanita, itu nggak baca sirah berarti kan. Nggak paham dia sirah atau nggak paham dia tentang Islam. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kenapa bisa Ali? Karena Ali tinggal di rumah Rasulullah SAW. Itu orang yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW. Kenapa tinggal di dalam rumah Rasulullah? Gitu. Karena ini sebagai balas jasa sifat wafaknya Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib. Kan Ali anaknya Abu Thalib ya. Kenapa nggak tinggal sama Abu Thalib Ali? Ini balas jasanya. Ketika Rasulullah kecil itu kan diasuh oleh Abu Thalib. Sehingga ini Rasulullah ingin balas jasa melihat kondisi Abu Thalib itu dalam keterbatasan, banyak hal terbatas, keterbatasan dari sisi kemampuan harta dan seterusnya gitu. Makanya ketika sebelum jadi Rasulullah tuh meminta atau berinisiatif, wahai pamanku, kami melihat engkau itu dalam keterbatasan, dalam pengasuhan, dalam harta dan seterusnya. Sebagai balas jasanya maka silahkanlah tinggal anak-anakmu tinggal di tempat kami gitu, di tempat Rasulullah dan Bunda Khadijah. Kata pamannya, silahkan asal jangan Thalib. Thalib itu anak pertama dari Abu Thalib. Ya, makanya Rasulullah membawa Ali. Jadi Ali itu tinggal bersama Rasulullah SAW. Kemudian dari Maula, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid ini tadinya budak yang dibeli oleh keponakannya Bunda Khadijah, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini orang kaya, luar biasa, kaya raya. Kemudian dia datang ke pasar, ngelihat ada budak nih. Ya kayak antum ke pasar kan beli apa gitu kan, beli jeruk, beli apa, belilah budak-budak itu banyak. Kemudian sampai dengan ke bibinya gitu kan, pulang, kemudian ketemu bibinya, suruh milih bibinya, wahai bibiku, saya baru beli budak nih, sekian orang gitu, silakan pilih yang kau suka. Kan enak ya, antum ke pasar beli apa, jeruk, mangga, kemudian alpukat, ketemu sama siapa gitu, saya baru beli ini nih, kamu mau mana yang mana, pilih. Kalau kita kan enggak ya, dipilihin yang jelek-jelek kemudian dikasih ke orang gitu. Itu udah mending ngasih.
kadang nggak ngasih. Tapi ini Rasulullah Hakim bin Hizam luar biasa, sehingga ketemulah dengan Bunda Khadijah. Sehingga nanti Zaid menjadi budaknya Bunda Khadijah, hadiah dari Hakim bin Hizam. Kemudian nanti Rasulullah sangat sayang dengan Zaid bin Harisah, sehingga sampai-sampai Rasulullah mengangkat Zaid ini sebagai anaknya. Bahkan sempat disematkan Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh mengangkat anak dalam artian menisbahkan binnya atau sebagai anak seperti anak kandung. Kayak kemarin ada diskusi ya, setelah berdiskusi gimana anak angkat ini kalau binnya bin bapak angkatnya, nggak bisa. Tapi sekarang banyak terjadi seperti itu. Nah ini dari kalangan budak ya, Zaid bin Harisah itu tinggal di rumah Rasulullah SAW, Zaid bin Harisah ini. Yang nanti beliau menikah dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu mantan budaknya dari Abdullah, pengasuh Rasulullah SAW. Budaknya dari Abdullah, ayahnya Rasulullah, kemudian lanjut ke Bunda Aminah ya, ibunya Rasulullah, kemudian ikut turut mengasuh Ummu Aiman. Dan nanti menikah tuh, Zaid menikah dengan Ummu Aiman. Punya anak namanya Usama bin Zaid, yang nanti menjadi panglima perang di perang Tabuk kalau nggak salah. Panglima perang di usia 18 tahun. Antum usia berapa? 20-an ya? 19 ya? 19 ya masih main game COC. Ini Usama bin Zaid sudah jadi panglima perang. Luar biasa. Nah, dari kalangan dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat karibnya Rasulullah SAW. Ya bukan nggak kenal tadi, terkenal, sahabat besti bener lah Abu Bakar As-Siddiq. Saking bestinya Abu Bakar As-Siddiq apa? Kalau punya ATM atau kartu kredit ya istilahnya kalau sekarang ya. Abu Bakar As-Siddiq itu silahkan, wahai Muhammad, kalau dulu kan belum Rasulullah. Bahkan setelah jadi Nabi juga, wahai Rasulullah, ini ATM saya, ini PIN-nya, di dalamnya ada uang sekian sekian sekian. Silakan kau mau pakai yang mana? Itu saking bestinya kayak gitu. Ya, antum ada besti nggak? Gitu nggak bestinya? Ya saking bestinya begitulah Abu Bakar As-Siddiq, luar biasa. Dan beliau sosiolog, antropolog ya, paham terhadap nasab-nasab orang Arab. Makanya ketika dakwah seringnya Rasulullah SAW ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia yang mampu paham tentang sosiolog, antropologi Arab, Jazirah Arab. Dia paham tuh, kamu anaknya ini kan, bapakmu begini-begini, budayanya begini nih, biasanya begini-begini. Gitu. Jadi lebih enak ngomongnya. Kalau kita ngomong sama Sunda, sama Jawa, sama Padang, suku-suku Minang dan seterusnya kan enak. Oh di gini Minang begini ya, gitu. Pasti enak ngomongnya, nyambung lah gitu. Sehingga nih memudahkan dakwah Rasulullah. Dan juga kemudian ya, putri Nabi SAW dan juga Ummu Aiman, budaknya dari Rasulullah SAW. Sehingga ini orang-orang yang awal-awal masuk dalam keadaan dalam Islam. Nah, Abu Bakar sangat proaktif. Jadi walaupun tidak ada perintah dari Rasulullah SAW untuk berdakwah, artinya setelah ini kamu dakwah di sana ya, enggak. Tapi Abu Bakar benar-benar proaktif, inisiatifnya luar biasa. Jadi ketika menerima Islam, Abu Bakar tuh nggak berpikir lagi bahwa Islam itu hanya bagian dari tugas tanggung jawab Rasulullah. Sejak hari pertama Abu Bakar beriman, dia merasa ini adalah tanggung jawab saya juga bersama Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar sangat proaktif dengan dakwah. Dia sendiri turut menyebarkan dakwah, padahal belum ada perintah untuk dia. Sejak hari pertama sehingga berhasil menarik banyak orang dekatnya yang juga dekat dengan Nabi SAW. Nih, mereka yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Ini orang-orang luar biasa. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ini orang-orang top semua ini. Ring satunya Rasulullah SAW semua. Dan nanti kan kita lihat ini menjadi 10 orang ya, bagian dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Dan Islamnya di tangan Abu Bakar. Luar biasa. Makanya Rasulullah bilang, kalau iman seluruh kaum muslimin itu ditimbang dengan imannya Abu Bakar,
maka masih lebih berat timbangannya imannya Abu Bakar. Kenapa? Ya Utsman aja, Utsman yang hartanya mengalir sampai hari ini, itu masuk Islam di tangan Abu Bakar. Padahal Utsman itu dekat sama Rasulullah. Bibinya Utsman, neneknya Utsman ya. Neneknya Utsman itu saudara kembarnya ayahnya Rasulullah, Abdullah. Neneknya Utsman ya. Jadi dekat ya, dekat. Tapi masuk Islamnya bukan dari Rasulullah, tapi dari tangan Abu Bakar. Jadi luar biasa. Kemudian Zubair dekat dengan Bunda Khadijah. Awam itu bapaknya ya, itu saudaraan dengan bapaknya Bunda Khadijah. Jadi dekat sebenarnya, tapi masuk Islamnya di tangan Abu Bakar. Makanya kalau amalan orang-orang ini banyak, ya Abu Bakar dapat juga. Gitu. Bayangkan antum mengislamkan berapa orang gitu, dan orang-orang ini jadi top apa, dai, kemudian amalannya luar biasa. Amalan yang dilakukan orang-orang yang masuk Islam di tangan antum-antum gitu kan, jadi ikut juga dapat pahalanya. Jadi Abu Bakar ini benar-benar bawa gerbong yang sangat luar biasa ya. Mereka orang-orang yang luar biasa dan masuk Islam di tangan Abu Bakar, ya sudah, Abu Bakar ya dapat cipratan pahalanya, bahkan dapat aliran pahalanya. Ya, wakafnya Utsman mengalir ya. Wakafnya Utsman sampai hari ini ada, Abu Bakar tetap dapat pahalanya. Walaupun Abu Bakar nggak wakaf gitu. Itu luar biasa. Gitu. Nah, kemudian keluarga Nabi SAW bersama Abu Bakar dan orang-orang yang berhasil dakwanya serta sejumlah orang beriman di masa awal ini merupakan benih dari generasi as-sabiqunal awalun. Ya nanti akan kita bahas satu sesi tersendiri tentang siapa mereka as-sabiqunal awalun. Di Al-Quran ada tuh was-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepada Allah. Balasannya adalah jannat tajri fi tahtihal anhar, surga-surga. Insyaallah. Orang-orang pertama ya yang luar biasa, balasannya adalah surga-surga. Nah, kemudian kita akan sedikit membahas tentang wahyu kedua surat Al-Mudatsir, walaupun nanti ada perbedaannya pendapat, apakah Al-Mudatsir dulu yang turun, apa surat yang lainnya. Nah, surat Al-Mudatsir adalah surat kedua yang turun kepada Nabi SAW setelah surat Al-Alaq. Ini pendapat dari Abdurrahman Haban Nakah Al-Maidani dan juga At-Tahir bin Ashur. Kemudian nanti ada pendapat lain, kebanyakan ulama menempatkan surat Al-Mudatsir pada urutan keempat setelah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, baru Al-Mudatsir. Ini perbedaan biasa ya. Perbedaan-perbedaan itu biasa. Nah, ini menjadi pembekalan awal Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah. Kalau Iqra itu kan belum ada perintah tuh untuk mendakwahi ya. Belum ada perintah kan. Iqra itu kan kalau kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nggak ada perintah di dalamnya kecuali membacanya itu Iqra. Ketika Rasulullah mencari solusi suruh baca kan, tapi bacanya bingung ya. Nabi Qori kan saya nggak bisa baca. Ternyata pembacanya berbeda, bukan membaca secara hakikat ya, membaca apa namanya, membaca secara letterlock itu, membaca tekstual, tapi benar-benar kontekstual membacanya. Nah, ini hadis Rasulullah SAW, ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara memanggil dari atas. Ini setelah Iqra ya. Aku pun menengok ke atas dan tampak olehku malaikat yang mendatangiku di Hiro. Jadi kan serang beberapa saat lah, beberapa hari. Dia duduk di atas kursi melayang di antara langit dan bumi. Bayangkan antum melewat malam-malam jam 11 gitu kan. Mendengar suara manggil-manggil dari atas. Kemudian ada sosok makhluk duduk di atas kursi melayang. Kabur. Aku kaget tidak terhingga, sehingga aku lari menuju rumah keluargaku dan berkata, Zamiluni, selimuti aku. Mereka menyelimuti buku. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi bekal Rasulullah SAW. Apa tadabbur dari surat Al-Mudatsir? Hai orang-orang yang bersimut, ya ayyuhal mudatsir,
Disar kain, ya, dasir ya, disar itu adalah kain yang dipakai di atas pakaian yang melekat di badan atau syiar. Nah, kalau kita pakai nih baju, ini syiar namanya. Secara umum ya, walaupun disebut gamis atau apa, istilahnya syiar, bukan syiar gitu. Tapi syiar, pakaian utama. Nah, baru disar itu pakaian jaket lah gitu, atau apa mantel seperti itu ya. Nah, Rasulullah SAW menyebut Ansor sebagai syiar, sedangkan manusia lainnya sebagai disar. Artinya apa? Ansor itu orang-orang yang utama, pakaian utama gitu kan. Nah, disar itu orang-orang apa namanya? eh, Pelengkap. Nah, disar itu memberikan, ya kan kalau kita dingin, pakai jaket kan nyaman ya. Pakai selimut, berkemul gitu, tidur tadi malam ya. Ya kalau dingin ya, kalau dingin gitu kan nyaman gitu, apalagi pakai AC. Pasti pakai selimut gitu. Nah, itu memberikan kenyamanan. Nah, fa'anzir. Tiba-tiba kita lagi kemulan, lagi nyaman, lagi enak-enak selimutan, kemudian suruh bangun gitu. Kan nggak enak ya. Kita lagi tidur jam 2 malam, tiba-tiba bangun, 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 bangun. Ada kebakaran, kan harus menggerakkan sesuatu yang berlawanan dari yang sedang kita laksanakan gitu. Fa'anzir. Artinya apa? Artinya adalah bangkitlah, bisa berarti hakikah atau majas. Tapi maksud yang tepat pada ayat ini adalah majas yang berarti Nabi SAW diminta segera mulai melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan peringatan kepada manusia dengan sungguh-sungguh. Istrinya lagi santai, lagi berbaring, suruh bangkit berlawanan dengan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Dan bangkitnya, singkirkannya itu singkirkan kenyamanan, menyingkirkan kenyamanan. Jadi bukan lagi dalam kondisi zona nyaman. Istilahnya adalah Rasulullah SAW ini kan datang atau ayat ini muncul di usia Rasulullah SAW 40 tahun. Ya, ayat apa namanya perintah atau apa namanya menjadi Rasul ya menjadi Nabi itu usia 40 tahun. Bayangkan Rasulullah usia 40 tahun kaya raya, kemudian sudah berkeluarga. Ini kan yang belum berkeluarga kan hari ini apa gelisah gitu. Saya dapat pasangan nggak ya, apalagi yang awat-awat yang sudah masuk usia-usia menjelang 30 itu kan gelisah ya. Biasanya gitu. Ini sudah berkeluarga, sudah nyaman, anak-anak juga harmonis gitu kan, tenang, kemudian bahkan masyarakat pun menghormati ya. Ya kan kita tahu kemarin menggelari Al-Amin ya kan. Masyarakat Arab itu menggelari beliau Al-Amin, tapi tiba-tiba singkirkan kenyamanan itu wahai Nabi, wahai Muhammad. Kenyamanan itu udah selesai itu. Jadi Allah ingin bilang, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang sedang dalam kondisi nyaman, kondisi enak, segala terpenuhi, kaya raya, istilahnya tinggal kipas-kipas lah kita. Ya kan Bunda Khadijah kaya raya luar biasa kan. Istilahnya tinggal duduk, datang tuh makanan kan gitu ya. Ya tuh nyaman kan, duduk datang makan. Kan nyaman gitu lah, nggak perlu capek-capek ke pasar gitu istilahnya gitu. Kan nyaman ya, tapi apa, engkau tuh sudah 40 tahun sudah nyaman, sudah enak, pengennya kan udah nyantai gitu ya, istilahnya kalau bahasa sekarang kan kebebasan finansial gitu ya, rekening ngalir gitu kan ya, antara 5 menit yang lalu dengan 5 menit yang akan datang itu rekening udah berubah tuh, kan enak gitu ya, berubah itu nambah gitu kan, nambahnya 2 digit lagi kan enak gitu. Tapi apa? Surah Allah bangkit, beri peringatan, fa'angzir. Salahin orang-orang tuh gitu. Kasih peringatan, ingetin tuh orang-orang nggak bener yang dilaksanakan hari ini tuh. Yang kalian laksanakan selama ini tuh nggak beres, nggak bener. Bayangkan lagi enak-enak, nyaman, suruh bangun, kemudian suruh memberi peringatan, ngasih tahu, ngingetin orang yang bener. Harus berbenturan dengan kebanyakan orang. Ini kan luar biasa perintahnya. Fa'angzir itu berilah peringatan adalah perintah yang lebih sesuai dengan kondisi saat itu di mana semua orang masih dalam kondisi kafir dan menyimpang dari kebenaran. Luar biasa gitu. Jadi harus berbenturan dengan kondisi yang ada. Lagi tidur, lagi nyaman, harus melepaskan diri dari zona nyaman, bangkit gitu, bangun.
Namun kan nggak bisa diartikan secara, oh beri peringatan ya, kemudian gimana caranya, kan nggak ada tuh. Cara secara teknisnya nggak ada. Apa, woi kumpulin tuh orang-orang gitu kan. Kumpulin semua di bukit apa sofa. Kemudian, wahai orang-orang Quraisy, kalian selama itu salah, nggak bener. Tapi kan Rasulullah nggak lakuin itu. Ini prakteknya gimana? Makanya bacalah buku sirah. Bagaimana Rasulullah mengawali perintah ini gitu. Memahami perintah itu kan berbeda-beda ya. Coba eh, perintahnya apa? Bangun gitu. Sekarang kita semua bangun, ayo bangun. Kemudian ingetin orang-orang. Kan pasti caranya beda-beda tuh. Gimana caranya? Pasti kan banyak banyak cara kan. Tapi Rasulullah benar-benar menggunakan cara yang benar-benar luar biasa, strategis, luar biasa, benar-benar sesuai dengan perencanaan yang matang. Nah ini ya bisa jadi kegagalan dari orang-orang yang memahami Al-Quran namun tidak baca sirah. Melihat membaca perintah dalam Al-Quran, bahkan hanya baca terjemahnya tuh, bahwa Allah tuh menyuruh gini bla bla bla. Oh berarti kita suruh gini ya, kemudian prakteknya begini ya. Enggak sesimpel yang kita bayangkan gitu. Tapi kita lihat bagaimana Rasul itu memahami ayat demi ayat, menjalankan dengan strategi-strategi yang benar-benar matang, perencanaan. Tidak parsial, tidak sporadis. Berilah peringatan, kum fa'anzir. Jadi kemudian warabbaka fakabbir. Warabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu didahulukan, Tuhan artinya didahulukan sebagai pengkhususan bahwa hanya Allah yang sepantasnya engkau agungkan. Karena apa? Ketika memberi peringatan, mengingatkan orang-orang bahwa orang-orang itu salah, masyarakat jahiliyah itu salah, itu potensi besarnya adalah benturan, gitu. Ya kita ngasih tahu nih semua orang-orang, wah orang-orang tuh jangan datang ke pasar malam, banyak ininya, kezolimannya kan gitu. Pasti kan apaan sih lu, rese banget ngingetin, apaan sih, pasti gitu. Benturan-benturannya banyak kan gitu. Lebih baik ngaji di LAC gitu, apaan sih kan gitu. Orang kan pasti kan gitu kan. Nah, apa bekalnya dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah akan menghadapi berbagai macam rintangan, masalah-masalah besar. Kemudian disuruh Allah apa? Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu agungkanlah. Sehingga apa? Seharusnya tidak ada masalah yang besar. Apa masalah kita hari ini? Keluarga, kemudian apa masalah kita? Belum lulus ujian, gitu. Apa masalah kita hari ini? Keuangan dan seterusnya. Harusnya nggak ada. Kenapa? Karena warabbaka fakabbir. Bisa jadi masalah-masalah yang kita hadapi besar, dianggap besar, karena bisa jadi sinyal kita kepada Allah, kita tidak membesarkan Allah. Oke, kita sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi bisa jadi zikirnya, sholatnya itu tidak memaknai benar-benar secara hakikat dan juga keilmuan. Ya kita takbir Allahu Akbar, namun hati kita masih berpikir masalah kita sangat besar loh. Ternyata Allah yang Maha Besar. Masalah besar apa sih sekarang kita? Bisa jadi kita sinyalnya sama Allah tuh nggak deket. Jadi nggak ada yang lebih besar dari Allah. Makanya Allah bilang gitu. Warabbaka fakabbir. Fakabbir, agungkanlah. Maksudnya adalah apapun yang terjadi nanti, masalah-masalah yang ditemukan dihadapi, dan siapapun yang engkau hadapi, maka tidak ada yang lebih besar dan agung daripada Allah SWT. Ini bekal dari Allah. Kamu tuh akan begini-begini, akan banyak yang menolak, akan banyak yang mencaci maki dan seterusnya. Maka warabbaka fakabbir. Mereka tuh kecil semua. Hanya Allah yang besar. Wasyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkanlah. Pakaian dimaksud dalam ayat ini bisa berarti hakikat, artinya pakaian, atau majas. Pakaian yang biasa dikenakan di badan dan jiwa. Perintah untuk membersihkan pakaian dari kotoran dan mensucikan jiwa, tazkiyah dari segala yang nista. Rasulullah pakaiannya kayak gimana sih? Kan sih kan wasya baka fatahhir. Rasulullah tuh pakaiannya mewah atau biasa aja? Atau ya biasa aja lah. Nah memang dalam riwayatnya sesekali Rasulullah pernah pakai pakaian yang mahal.
biasanya itu hadiah dari raja-raja, kemudian oleh-oleh dari para sahabat gitu ya. Para sahabat kan pedagang. Dan harganya nggak kaleng-kaleng ini. Kalau kita bilang ini nggak bisa mahal nih, berapa sih, 1 juta 2 juta, enggak. Rasulullah bisa, kalau dikalkulasikan, pernah punya baju jubah dari Romawi, kalau dikalkulasikan hari ini harganya bisa 400 juta. Dan Rasulullah pakai itu. Jadi jangan dibilang Rasulullah tuh compang-camping gitu, enggak, jangan dibayangkan gitu kemudian lusuh, kemudian apa sih, tambelan, enggak mesti itu. Tapi nggak sering, itu aja. Dan itu Rasulullah pakai dan nggak haram. Jadi kalau antum beli baju yang branded itu nggak haram kok, kecuali yang mendukung Israel ya. Itu kan apa namanya, sedang diboykot gitu. Tapi secara umum halal-halal aja. Walaupun dalam kesehariannya Rasulullah pakaiannya pakaian yang umum gitu, pakaian yang biasa. Yang penting apa? Wasyabaka fatahhir, bersihkan dari sisi hakikat, dari sisi apa namanya, pakaian. Ya memang Rasulullah dalam berdakwah harus membersihkan, sehingga menjadi arahan bagi kita semua ketika berdakwah. Seharusnya jangan compang-camping, jangan lusuh, menempatkan pakaian pada tempatnya. Artinya mengkondisikan ya. Kalau mau kuliah ya pakaiannya yang rapi, kecuali kalau mau main gitu kan. Kalau mau menuntut ilmu, kalau mau apa namanya, apalagi jadi narasumber pembicara, ya benar-benar dirapikan pakaiannya. Tapi secara majas bisa jadi adalah pakaian itu adalah sifat, kemudian kepribadian, kemudian apa, jiwa dan seterusnya. Jadi sebelum dakwah kita harus benar-benar mensucikan secara fisik pakaian kita, secara fisik dan juga secara jiwa disucikan. Ya Rasulullah kan luar biasa akhlaknya, kemudian apa, jiwanya juga luar biasa. Jadi benar-benar semua orang tuh suka dengan Rasulullah SAW. Bahkan cara berjalannya itu disukai oleh orang-orang Arab pada umumnya. Dari jalan berjalannya aja, belum dari sisi akhlak dan seterusnya dan seterusnya. Kan ada orang yang dari cara berjalannya aja ngeselin ya. Ada nggak sih? Ada orang yang ini jalannya ngeselin bener gitu. Padahal mah biasa aja gitu menurut dia, tapi udah jalannya udah kayak gimana gitu. Iya kan? Ya, cara berjalannya ini sih, kemudian perilakunya sopan dan seterusnya dan seterusnya. Kepribadiannya luar biasa. Sehingga apa? Semua orang tuh suka dengan Rasulullah aslinya. Dan nanti kalau teman-teman baca, ini kalau boleh jadi PR ya, silakan jadi PR ya. Di 13 tahun pertama dakwah Rasulullah di Mekah, coba ya, kalau iseng ya silakanlah buka Google AI seterusnya. Siapa dan dari kabilah mana orang-orang yang menghina Rasulullah SAW? Itu dapat 20 nama aja udah bagus itu. Dari 6.000, sekitar 5.000 sampai 6.000 penduduk Mekah ketika itu, berapa orang sih dan siapa aja orang-orang yang menghina dan memusuhi Rasulullah SAW? Dia dari 6.000 dapat 20 nama aja udah bagus tuh, gitu ya. Yang mencaci maki, menghina, memukul, ya, siapa dan dari kabilah mana? Karena sangat jarang. Kalau kita baca Rasulullah dipukul, ya cuman orang-orang itu aja sebenarnya, kalangan-kalangan itu aja. Jadi nggak semua. Bahkan kan ketika Rasulullah SAW dakwah, orang-orang kafir masih menitipkan barangnya ke Rasulullah. Mau hijrah itu Rasulullah balikin dulu tuh barang-barang orang-orang, titipan-titipan orang-orang. Kenapa? Karena benar-benar dipercaya dan benar-benar amanah Rasulullah SAW. Padahal berseberangan, ya bayangkan kalau kita berseberangan sama orang ya pernah ribut, kita nitipin duit sama dia, enggak juga kan, enggak mungkin lah gitu. Tapi ini Rasulullah dititipin gitu sama orang-orang Mekah. Kemudian warujya fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah. Tadi disuruh baik dalam arti luar dan dalam. Kemudian sekarang disuruh menjaga dari kenistaan. Kenapa? Ruj itu adalah berhala dan patung serta segala ritual, budaya, dan nilai masyarakat jahiliyah yang terkait dengannya secara langsung atau tidak langsung. Ruj, tinggalkan. Fahjur, ini kata hijrah udah muncul di sini. Fahjur, awal-awal itu sudah muncul dakwah, awal-awal dakwah tuh hijrah sudah luar biasa, menarik ini hijrahnya.
tinggalkan seakar kata dengan hijrah yang berarti menjaga jarak secara maknawi. Karena ketika berdakwah itu potensi untuk rujis itu sangat besar, sangat luar biasa besarnya. Maka Allah mewanti-wanti dan benar-benar menggaris merah warujis ya fahjur, perbuatan dosa tinggalkanlah, benar-benar memisahkan diri dari kubangan kenistaan. Satu sisi Rasulullah suruh nyemplung, kum fa'anzir, beri peringatan, tapi sisi lain jangan sampai kotor. Gimana? Ini ada kubangan, silahkan nyemplung, bersihkan, ya kan, beri peringatan, bersihkan, tapi nggak boleh kotor. Gimana caranya itu? Ini luar biasa nih. Eh, ada masa tabi'in itu namanya Roja bin Haywa. Ada yang kenal Roja bin Haywa? Itu dia penasehat khalifah di masa khalifah Bani Umayyah. Itu benar-benar mengamalkan ayat ini. Bayangkan ya di tengah kekuasaan dia bisa menjadi bersih, orang yang bersih di tengah kekuasaan. Endingnya dia mengusulkan Umar bin Abdul Aziz menjadi khilafah. Tanpa perkataan dia, khalifah sebelumnya Sulaiman bin Abdul Malik itu nggak sepakat Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah. Tapi karena dia yang mengusulkan, Roja bin Haywa ini mengusulkan bahwa seharusnya engkau menunjuk khalifah selanjutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan ini jarang orang tahu Roja bin Haywa ini. Dia berada di lingkaran kekuasaan namun dia tetap bersih dan bisa mengubah sejarah Bani Umayyah itu menjadi luar biasa di tangan dia gitu. Dengan munculnya nanti Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu nggak naik tiba-tiba jadi khalifah, enggak. Karena lingkaran kekuasaan itu benar-benar menolak Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah. Tapi atas jasa Roja bin Haywa membisikkan Sulaiman bin Abdul Malik, maka dia berhasil mengangkat Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Jadi nggak mesti kita tuh berbenturan tuh berlawanan gitu, nggak mesti. Dalam dakwah itu kadang ada seninya, kadang kita menyusup kemana, kemudian tapi, namun ini nggak mudah ya. Kebanyakan orang suka tergelincir di sini gitu. Yang tadinya nolak-nolak jadi oposisi, temen pada akhirnya juga tetap koalisi kayak gitu-gitu ya. Banyak lah gitu. Karena diiming-iming jabatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak mesti kita tuh harus soleh kemudian sendirian menghindari manusia. Pokoknya saya maunya bersih aja, nggak bisa. Karena apa? Tadi kum fa'angzir, beri peringatan harus nyemplung, tapi bagaimana caranya? Nggak sampai terkotori. Warujja fahjur. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ini penjelasan dari terjemahan dari yang ada ya di terjemahan Indonesia seperti ini. Man tamnun ya, tamnun man berarti mengingatkan orang yang diberi atas kebaikan pemberian yang orang yang memberi pamrih ya dengan pamrih. Tastaksir berarti menganggap banyak pemberian kepada orang lain. Artinya apa? Rasulullah sampai hartanya habis kok. Dakwah itu sampai gitu, sampai habis hartanya. Bunda Khadijah itu yang tadinya kaya raya, itu sampai minus. Bayangkan yang tadinya menjadi luar biasa, salah satu orang yang paling kaya di Mekah. Ketika dakwah dan endingnya ketika menjelang wafat Bunda Khadijah, habis hartanya. Ludes untuk dakwah. Tapi diingatkan oleh Allah, janganlah kamu memberi, bahkan penjelasan makna lain dari ayat ini adalah, janganlah kamu memberi karena pamrih dan merasa telah banyak memberi. Saya udah ngasih kok gini, gitu. Udah ngasih banyak kok, tapi kok nggak ada hormat-hormatnya sih. Enggak, jangan karena pamrih. Saya udah bantuin Ustadz, kok saya nggak dihormati, gitu. Jangan. Karena nanti akan banyak godaan-godaan itu. Saya udah luar biasa gitu, tenaga, harta dan segala macamnya. Luar biasa itu mengeluarkan, tapi apa? Jangan sampai pamrih. Ini benar-benar diingatkan oleh Allah di awal-awal. Luar biasa kedudukan mulia. Kalau memang kita
benar-benar tanpa pamrih. Kemudian apa? Wali rabbika fasbir. Untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Perintah bersabar di sini berarti tangguh dan kuat memikul beban perjuangan dakwah dan menahan tindakan jahat kaum musyrik dan musuh-musuh Islam. Dengan sabar semua yang berat-berat tadi menjadi terselesaikan. Sabar itu pasif atau aktif? Sabar aja lah, gitu ya. Hah? Sabar itu aktif apa pasif? Antum lagi dakwah nih, nggak boleh bikin acara di sini, pergi. Oh ya sabar. Apa sabar itu? Aktif apa pasif? Hah? Gimana aktif? Ya kan sabar nih kan. Sabar gitu kan. Dihina, sabar. Apa yang kita lakukan? Sabar apa jadinya? Pasrah ya? Pasrah nggak? Gimana? Coba pengertian sabar. Apa sabar itu? Menahan diri dari apa Zal? Sabar apa? Kan sering ngomong ya, sabar aja lah. Ayo, apa? Ini kita biar tahu makna sabar sebenarnya gitu. Ya kadang sabar itu identiknya dengan pasrah, pasif, nggak melakukan apa-apa, ya kan gitu ya. Sabar ya, gitu kan. Kamu di apa? Kamu habis di ini ya, dipukul ya, sabar ya, kan gitu kan ya. Kamu habis di ini, pokoknya habis ada tindakan-tindakan buruk, kemudian kita suruh sabar gitu kan, gitu biasanya gitu. Nah, sabar itu aslinya adalah aktif, sabar. Kenapa? Rasulullah SAW yang bersabar dalam arti disuruh sabar untuk memenuhi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi benar-benar aktif. Ketika ini mentok, pindah ke sini, itu sabar. Orang mau maling aja sabar kan ya. Sabar nih orangnya masih bangun, nunggu tidur dulu. Dia tuh cari solusi, cari cara gimana caranya bisa maling motor itu dengan apa? Dengan sabar. Ya kalau dia maling hari saat itu, maka dia akan ketahuan digebukin orang. Tapi nunggu orang, nunggu jam 2 itu orang itu maling aja sabar itu, nunggu sampai jam 2 jam 3 malam baru bisa maling gitu. Dia akan mencari solusi untuk terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara bersabar. Jadi sabar itu benar-benar aktif. Jadi sabar itu bukan senjata kita untuk diem, nggak ngapa-ngapain, pasrah, bukan. Di banyak ayat nanti kalau teman-teman wasobiru warobitu kan itu kan sabar tuh, bersabarlah dalam menjaga perbatasan, gitu, perang gitu, menjaga perang. Jadi sabar itu untuk mengiringi perjuangan. Sabar itu menerima, namun untuk beralih dari langkah yang satu ke langkah yang lain kita bersabar. Bukan malah nggak ngapa-ngapain sabar itu. Bukan malah diem nggak ngapa-ngapain. Tapi bersabar adalah bagaimana bersabar mencari strategi dalam dakwah. Sini dihina, mentok, pindah ke sini. Dihina lagi, jelek, pindah ke sini. Itu sabar. Sabar dalam mencari strategi. Memunculkan strategi. Jadi itu sabar itu. Makanya Rasulullah SAW dalam menjalankan dakwah disuruh sabar. Dalam arti aktif benar-benar mengiringi memikul beban dakwah. Makanya nanti di tafsir Fizalil Quran saya kutub berkata permulaan ayat-ayat tersebut mengandung panggilan agung dari Allah yang Maha Besar, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi SAW. Perintahnya apa? Beri peringatan, kasih tahu orang-orang bahwa salah itu yang dikerjakan. Perintahnya kan itu dahsyat berat. Sebuah panggilan yang menyentaknya dari tidur, selimut Muzammil ya, Mudaththir, dan kehangatan menuju medan jihad, perjuangan dan jalan terjal. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan. Makanya apa? Ayo keluar dari zona nyaman. Kalau kita udah merasa nyaman, itu akan melalaikan kok. Udah enak nih, udah punya rumah, udah berkeluarga, udahlah tidur aja, ngapain sih capek dakwah gitu. Capek ngingetin orang, nanti ribut, nanti capek lah, males. Keluarlah dari zona nyaman kita,
beri peringatan namun tetap strategi. Atur strategi, terencana, terstruktur, rapi, dan direncanakan untuk sukses berhasil. Jangan yang penting bismillah jalan. Bismillah aja lah yang penting jalan. Allahu a'lam bishawab. Demikian, silakan kalau ada yang didiskusikan. Insya Allah udah banyak 7 ya. Ada diskusi? Silakan. Nggak ada? Ya, Ibu siapa? Iya nggak apa-apa lah, kan namanya obrolan. Osilam obrolan ya. Makanya saya minta nggak di-delete aja kajian, nggak ada kajian. Karena osilam ya, obrolan seputar Islam, jadi ngobrol-ngobrol kan. Silakan. Insight ya, Bahasa itu ya. dari awal pembahasan itu kan inspirasinya apa yang bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan. Kalau ibadah kita itu kalau bisa merasakannya saat di ya, pernah diwawancarai kalau komunitas yang mana yang merasa yang dirasakan berdampak besar gitu sependek hidup ya. Itu kan doanya panjang ya sebenarnya. Diwawancarai seperti itu, nah yang penting bahwa pemimpinan yang berdampak besar semakin bisa bantu memenuhi ini beberapa masa ya. Itu arti kampus gitu. Kalau sepasca menikah itu memang belum mengingatkan untuk totalitas yang secara dampak sosial ya, memang masih di domestik gitu. Jadi dirasakan saat dampak sosial itu di kampus itu. Jadi gimana kita mau itu strateginya mendekati dan memulai dakwah itu ya, mengajak ya dakwah itu dan mengajak juga. Mengajak para kebaikan, mengajak pada kemenangan gitu. Nah, dan kabar gembiranya adalah ini adalah tugas kita semua gitu. Tugas kita semua saat iman diciptakan, diturunkan di bumi ini gitu. Tapi tidak serta-merta ngajak kayak gitu ya. Tadi uniknya bahasa Indonesia, jadi kalau ada uniknya di masa itu memang menyelami orang per orang gitu, orang per orang jadi orang Jawa dan orang Sunda orang apa gitu, dan juga menyelami kesukaan apa gitu, hobinya gitu. Dikaitkan dengan misal tadi ya masuk kelas tapi tetap terjaga gitu ya. Kita terbebas juga dari tindakan dosa itu gitu ya. Tapi kita tetap menyelami itu gitu. Misal orang gaul gitu ya, contoh ya, masuk gitu kan gitu bahkan bahasa-bahasa ini mungkin jauh dari kebiasaan inti kita gitu. Tapi mau tidak mau kita harus tunggu sampai mereka gitu. Untuk memang untuk strategi dakwah untuk memudahkan kita masuk di golongan mereka gitu. Sehingga pada akhirnya memang kayaknya lintas komunitas gitu di waktu di kampus itu, lintas komunitas dan itu sangat menyenangkan gitu. Pertama kita harus punya circle inti gitu ya, circle inti untuk menopang keiman kita gitu. Kemudian keiman itulah yang akan mendorong kita untuk berkomitmen dan visi-visi. Jadi memang mengenali satu persatu target ya, contohnya target dakwah kita gitu. Target dakwah itu jadi Masya Allah yang kami baca Imam tulisannya Imam Ghazali sama Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu. Masya Allah seperti apa yang saya sampaikan itu ya. Jadi ulama besar itu ya, Imam Ghazali itu ini ya tokoh pemikiran yang sofistik gitu. Kemudian Imam Ibnu al-Jauziyah itu memang lebih sofistik gitu ya. Nah sama itu dua buku itu menyampaikan bahwa orang berilmu itu sepertinya
ini tidak ngapa-ngapain gitu ya, tapi justru memanen pahala setiap hari, bahkan setiap detik ya, gitu. Itu adalah amalan aman yang terjadi sederhana tapi bobotnya sangat besar gitu. Sedangkan kebodohan itu jadi penyakit gitu ya, penyakit jadi seperti bersusah payah gitu ya untuk bermasalah, tapi nilai itu sangat-sangat rendah. Jadi itu keistimewaan bagi orang-orang yang berilmu, dan itu sedikit gitu ya, apalagi sekarang di tengah-tengah di mana-mana gadgetnya, di mana-mana musik gitu ya. Gitu. Jadi tapi bagaimana kita mendekatinya gitu, apakah kita harus suka musik juga gitu ya, apakah kita harus juga kata-kata yang memang toxic gitu ya untuk mendekati mereka, bisa jadi memang ya begitu gitu, di tengah-tengah kata-kata toxic ya kita juga bisa jadi gitu ya, dakwah mesti begitu gitu, tapi bagaimana kita tetap tadi tidak terkena gitu, tidak berbuat dosa di tengah-tengah kerusakan gitu. Jadi maksudnya insight-nya adalah kita bisa masuk gitu ya ke tengah-tengah masyarakat, ke sosialisasi, ke kalau di masyarakat kampus gitu ya, di masyarakat yang ada di dekat kita, dengan itu apa dengan itu hati gitu ya, dengan itu tadi dengan seninya masing-masing. Misal apa tuh kelompoknya, misal teman healing gitu ya, teman healing ya, kita nggak bisa paksakan gitu kalau bisa bikin tutorial kalau serius gitu ya, nggak bisa gitu. Kemudian memang teman-teman yang toxic tidak bisa juga ya, kita paksakan gitu loh. Mungkin kalau misalnya Lagi silakan yang lain. Ada hadis, saya lupa redaksi ininya ya, redaksi lengkapnya. Cuman pada intinya ya, inti hadis ini adalah orang mukmin yang bergaul dengan banyak orang, kemudian bersabar atas tindakannya, perilakunya dan seterusnya, gitu. Itu lebih baik dibandingkan mukmin yang sendirian, yang dia hanya berdiam diri untuk sholat, puasa, baca Quran tanpa bergaul, ya, tanpa bergaul dengan orang lain. Jadi status tingginya seorang mukmin itu ketika dia bergaul dengan banyak orang, kemudian dia bersabar terhadap perilakunya. Itu lebih baik dibandingkan dia sibuk sendirian, fokus hanya ibadah dan tidak bergaul dengan orang lain. Itu hadis riwayat Ibnu Majah kalau nggak salah. Silakan aja cari hadisnya, redaksi hadisnya itu. Sehingga menjadi ya kalau ingin kita naik ininya, naik strata derajat di hadapan Allah ya, bukan di hadapan manusia. Ingin dianggap lebih baik di hadapan Allah, maka ya kita harus menyelami kumfa angzir ini, bangkit beri peringatan. Itu perintah ya. Ya kalau di Al-Quran kan kalau ada perintah ya hukum awal perintah itu wajib ya. Ya menjadi kewajiban bagi kita semua, bagi setiap muslim untuk berdakwah, beri peringatan. Walaupun nanti ada basyiro wa nadhiro ya, memberi kabar gembira itu ada juga. Tapi perintah awalnya ya fa'anzir wa nadhiro, memberi peringatan. Kum fa'anzir. Jadi nggak ada lagi tuh kita, oh itu tugas ustadz gitu, ngasih kajian gitu. Enggak. Setiap kita punya beban kewajiban, setiap mukmin ya, setiap muslim itu punya beban kewajiban untuk berdakwah. Bukan hanya tugas ustadz, tugas guru, tugas kiai, tugas kepala-kepala pondok, bukan hanya tugas mereka, tapi tugas kita semua untuk berdakwah. Tentunya dengan ilmu yang kita miliki. Makanya suruh ikro dulu di awal, biar bisa memberikan Pak Kalau nggak ada ikronya, apa yang bisa diberikan gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.